Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Alladzina amanu wa kanu yattaqun Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah La tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Yang Allah muliakan kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ulun mengajak mari kita awali materi kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, seiring umur kita yang bertambah senja, masing-masing kita udah mulai memberikan perhatian lebih tentang kondisi kesehatan. Kita udah mulai rutin kontrol kesehatan, gula darah, asam urat, kolesterol. Dan hal itu penting agar kita lebih mawas diri menyangkut kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan jasmani. Akan tetapi jangan lupa, kesehatan jiwa juga tidak kalah penting. Karena kalau orang sakit secara jasmani, separah-parahnya sakit jasmani berakhir dengan kematian. Tapi kalau kejiwaannya yang bermasalah, kejiwaannya yang terganggu, maka ini dampaknya berlanjut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena itu izinkan ulun mengingatkan, sering-seringlah juga cek dan kontrol kesehatan jiwa kita masing-masing. Mughirah bin sahabat Nabi Mughirah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar dan kita terima disampaikan oleh guru-guru kita. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Kalau itu baik, semuanya akan baik. Tapi kalau itu rusak, semuanya pun juga akan bermasalah. Sepotong daging itu adalah qalbu
atau kita sebut dengan hati. Dalam bahasa Arab disebut qalbu, lalu kita terjemah hati. Ini bukan bendanya itu, tapi suasana yang terjadi di dalam qalbu tersebut. Karena kata qalbu itu satu akar dengan qallaba yuqallibu taqlib, membolak-balik. Karena itu penting sekali kita sering-sering kontrol kesehatan jiwa kita. Beberapa waktu yang lalu, karena persyaratan pengajuan nomor induk pegawai, kami mengikuti tes kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa di rumah sakit umum, rumah sakit Ulin, Banjarmasin. Kesehatan jasmani tidak begitu lama prosesnya. Paling lama itu karena nunggu antrian. Setelah masuk dapat antrian paling 5 sampai 10 menit juga nggak nyampe selesai. Tapi ternyata pada saat tes kejiwaan butuh waktu tidak kurang dari 3 jam. Butuh waktu tidak kurang dari 3 jam. Karena ada kurang lebih 500 pertanyaan yang tertuangkan dalam satu eksemplar. Syukurnya pertanyaan itu menurut arahan dari panitia menjawabnya jangan berpikir. Tapi setelah membaca apa yang terlintas pertama kali dalam benak, maka itulah jawabannya. Nggak usah mikir. Jadi rileks, santai aja. Dan jangan direkayasa. Apa yang dirasa kali pertama jawab. Itu pun memakan waktu 3 jam baru selesai. Fokus 3 jam membaca, kemudian memahami, lalu menjawab. Selesai, berdiri langsung melayang. Tahanyunyung jadi orang Banjar. Namun yang sangat menarik di antara soal kejiwaan, pertanyaan berbunyi, apakah Anda bahagia? Pertanyaan ini patut kita tanyakan kepada diri kita, apakah saya ini bahagia selama ini? Karena itu soal kejiwaan. Orang yang tidak bahagia berarti jiwanya mengalami gangguan. Orang yang bahagia berarti jiwanya tidak bermasalah. Nah sekarang kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya ini bahagia? Maka tentulah kita harus memahami dulu konsep bahagia itu apa. Bahagia itu seperti apa? Karena kita sebagai muslim, tentu rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau selama ini kita tidak bahagia, maka itu berdampak, berpengaruh terhadap perbuatan dan tingkah laku kita. Dan ada beberapa ayat Al-Quran, misal surah Yunus ayat 62, seterusnya, kemudian surah An-Nahl ayat 97, kemudian surah Ar-Ra'd ayat 28, dan surah Toha ayat 123 dan seterusnya. Dari beberapa ayat tersebut, ternyata bahagia itu bukan soal harta, bukan soal materi yang selalu tidak pernah kurang dan selalu terpenuhi. Bahkan bukan soal tawa, juga bukan soal kenikmatan duniawi yang tidak pernah terkendala. Tapi berdasarkan beberapa ayat tersebut, bahagia itu adalah hati yang tentram, pikiran yang tenang, tidak dihantui oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dan itu tidak harus punya harta untuk merasakan bahagia tersebut. Tidak harus jauh dari ujian hidup. Tapi siapapun
ketika dia melakukan langkah-langkah yang dituntun dalam Al-Quran tersebut, dia pasti akan merasakan ketenangan hati, tentram, tidak cemas, tidak ketakutan, dan tidak sedih. Walaupun hidupnya silih berganti ujian demi ujian, walaupun dia bukan termasuk orang yang berharta. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bahagia itu sebenarnya bukan soal tawa. Karena kalau orang yang paling sering tertawa itu paling bahagia, ya, tentu yang disambang lihum itu yang paling bahagia mereka. Bahkan tertawa aja, sorongan tertawa juga bepandai sorongan. Dan kalau harta itu sebuah jaminan orang pasti bahagia, pasti tidak ada takut dan cemas. Kenapa banyak orang yang malah semakin banyak hartanya stres dan harus lari dari stresnya tersebut dengan mengkonsumsi narkoba? Padahal apa kurangnya hartanya banyak. Dan kalau orang yang kaya itu merasa aman, merasa tenang, kenapa harus dikawal? Ada bodyguard. Ada bodyguard itu artinya ada kecemasan. Itu artinya harta itu bukan jaminan, meskipun harta bisa menjadi sebab, tapi bukan jaminan. Artinya orang miskin pun bisa merasakan ketenangan batin. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, masa mudanya termasuk orang yang kaya, tapi di waktu usia senja, yang dia miliki hanya tinggal segelas atau sebuah gelas buat minum dan tongkat buat jalan. Selebihnya dia tidak punya apa-apa. Tapi masih dengan tenang dia menanti tiba saatnya ajal, tanpa mengeluh, bahkan dengan raut wajah yang begitu damai. Sampai-sampai tabi'in, generasi tabi'in bertanya, kok bisanya ya seperti itu? Jawabannya sederhana, ausani habibi bi annal aqabata qa'ud. Kekasihku Muhammad berwasiat kepadaku, jalan ke depan itu menanjak. Paham kan maksudnya? Kalau jalan menanjak tuh, jangankan kita bawa beban di pundak, tanpa beban pun kita udah harus ekstra, apalagi ada beban di pundak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali di antara hambaku itu yang memiliki sifat asy-syakur. Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Apa arti syakur ya? Itu surah Saba ayat 13. Qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku itu, kata Allah, yang memiliki sifat suasana hati dan pikiran sampai ke level syakur. Apa arti syakur? Syakur itu levelnya lebih tinggi dari syakir. Kalau dalam ilmu saraf, ilmu olah kata, syakara yashkuru syukran, kata sifatnya adalah syakir, orang yang bersyukur. Kalau bentuk kalimatnya syakir atau fa'il timbangannya, itu adalah orang yang bersyukur sebab mendapatkan nikmat. Hatinya bahagia, hatinya senang, lalu bersyukur karena dia mendapatkan sesuatu yang memang dia inginkan. Itu namanya syakir. Tapi kalau syakur, orang yang hatinya lapang, tenang, tentram, bahagia, dan bersyukur karena mendapatkan musibah. Itu syakur. Karena itu Umar bin Khattab berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit
Ditanya oleh sahabat yang lain, kok bisa berdoa seperti itu? Kenapa tidak minta jadikan termasuk golongan yang banyak, tapi golongan yang sedikit? Apa kata Umar? Bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur? Hanya hamba, sedikit sekali hambaku itu yang dia itu gembira, tetap bersyukur, padahal yang dia sambut adalah ujian dan cobaan. Kenapa Sayyidina Umar berdoa demikian? Kita kalau melihat masa kepemimpinan Umar itu kan 10 tahun 6 bulan kurang lebih. Kalau Abu Bakar kan kurang lebih 2 tahun 3 bulan aja. Jadi Sayyidina Umar itu 10 tahun 6 bulan. Bagaimana beliau memimpin? Berbagai persoalan yang menimpa. Dan beliau memohon kepada Allah dalam kondisi menghadapi masalah yang berat sekalipun, jadikan hati ini bisa bersyukur kepada Engkau. Meskipun sedikit, tapi kan itu sebagai bukti kalau ya ada gitu kan. Allah mengatakan sedikit sekali hambaku yang sampai ke level syakur. Walaupun sedikit, tapi kan itu buktinya ada. Artinya tidak mesti harus hidup selalu senang baru bahagia. Orang yang hidupnya silih berganti ujian pun bisa mendapatkan dan merasakan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ketenangan yang seperti apa yang merupakan bahagia yang sejati? Nah, berdasarkan ayat Al-Quran yang tadi ulun sampaikan, mulai surah Yunus tadi ayat 62 dan seterusnya, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang dikasihi Allah itu, mereka tidak lagi merasa cemas. Mereka sudah anti cemas. Mereka juga tidak khawatir dan sedih tentang apa yang mereka hadapi. Mereka memiliki hati yang lapang. Tidak ada cemas, tidak ada takut. Di mana itu didapat dari kedekatan kepada Allah. Di mana kedekatan itu mencakup kedekatan secara perbuatan, kedekatan secara hati dan pikiran. Bila dekat dengan Allah, perbuatannya dekat dengan Allah, pikirannya dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan Allah menjelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka tidak lagi dihantui oleh kecemasan, kekhawatiran itu karena mereka itu pertama beriman, lalu bertakwa kepada Allah. Ini dekat secara perbuatan. Takwa itu kan tidak melanggar aturan. Nang disuruh digawi, nang dilarang tinggalkan, artinya hidupnya lurus. Orang kalau hidupnya lurus, tidak melakukan hal yang bermasalah, tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takutkan. Sebaliknya, ketika seseorang hidup penuh dengan kesalahan dan masalah, sekalipun tidak ada yang tahu, tersimpan rapat kesalahan itu, maka kesalahan itulah yang akan menggerogoti hati dan pikiran sehingga selalu cemas, was-was, biar kada denang tahunya. Karena Nabi bersabda, al-ismu mahaka fi sadrik, yang namanya dosa itu pasti selalu mengganjal dalam hatimu, biar orang kada tahu. Coba perhatikan kecemasan seorang suami ketika menyimpan sesuatu dan dirahasiakan dari istrinya. Nomor janda kah umpamalah disimpan di HP. Nang mana janda mendengar jangan tersinggung, nih contoh aja. Oh luai tersinggung. Coba perhatikan, maandak HP hati-hati. Passwordnya aja berlapis, sudah angka, mbak itu pulang pengenalan wajah pulang.
ma anda kira-kira di tempat nang bini kada kau menjangkau, tulak bagawi keingatan tertinggal, cemas bebulik. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang salah. Sudahnya sembahyang di rumah berbunyi handphone, itu cemas kalau pindah bini berdahulu nama angkat, namanya pun disamarkan, ngaran aslinya Wati ditulis Iwan. Kenapa semua itu dilakukan? Cemas. Dan kenapa cemas? Ada yang salah. Coba kalau nggak ada yang bermasalah, ujar bini menjempang handphone, nah ambil tanpa ada jeda. Tapi kalau ada sesuatu menjempang, hadang dulu jar, kisah nih, memastikan menghapus. Kecemasan tuh ada. Jadi orang yang hidupnya tuh lurus, ndak ada yang dia khawatirkan. Dekat secara perbuatan itu tertuangkan dalam nilai takwa itu dalam surah tadi, surah Yunus ya. Dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, artinya kan gawiannya bagus-bagus toh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, baik, hati tenang, pikiran nyaman. Karena amal soleh itu akan membuat hati orang yang beriman itu merasa nyaman ketika dia beramal soleh. Sebaliknya kalau beramal salah, itu buat hati cemas, gawian dan ada bujur. Kita bisa buktikan orang yang ada sesuatu walaupun tidak diketahui oleh siapapun pasti sulit merasakan tenang. Pian naik motor, ndak ada yang tahu, pian dia yang tahu motor tuh ndak ada surat menyurat, ndak ada yang tahu. Bahkan pian pun nggak punya SIM atau SIM mati, ndak ada yang tahu. Dapat WA, hari ini razia aja. Itu sepanjang jalan kayak mata elang. Jauh-jauh melihat pina-pina ada kerumunan, berpikir-pikir kalau pina razia. Padahal seandainya razia pun petugas belum tahu lagi kalau motornya ndak ada surat menyurat, SIM kada bisi. Tapi kan karena sadar ada sesuatu yang salah, cemas. Lalu pina nang bahaya-haya anai, bahasa Banjarnya begitu. Jadi kemudian ditambah lagi surah Thaha ayat 123, ujar Allah, famanittaba'a hudaya fala yadil wa la yashqa. Siapa yang hidupnya ini ittaba'a hudaya, mengikuti tuntunanku, petunjukku, kada menyalahi togawian, fala yadil wa la yashqa, dia tidak akan tersesat juga tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Sebaliknya orang yang berpaling dari peringatanku, dia tidak peduli yang dilakukannya itu salah apa benar, yang penting keinginannya tercapai. Fa innalahu ma'isatan dhanka, maka ujar Allah sesungguhnya, pakai kalimat penekanan, untuknya kehidupan yang sempit. Ya tadi cemas, takut, khawatir. Jadi usahakan ketenangan hidup itu tentram dengan hindari hal-hal yang bermasalah. Fokus kepada hal-hal yang lurus, baik. Seadanya kita mendapatkan sesuatu tapi dengan cara yang lurus, itu lebih menentramkan hati ketimbang banyak kita dapat tapi sebenarnya banyak korban dari usaha yang kita lakukan. Yaitu tadi sugih sing luar biasa tapi kesana kemari Masya Allah harus ada pengawal, kebanyakan bisi musuh nah kayak Pak. Tanah orang dikakat misal kan, kebanyakan bisi musuh apa dia kada aman. Rumah pun harus dipasang CCTV 24 jam. Itu tandanya kan ada kecemasan. Nah,
Sedangkan kedekatan secara hati dan pikiran itu tertuangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28-nya. Kalau salah nomor ayatnya nanti diluruskan, tapi bunyi ayatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah hati itu akan menjadi tentram. Itu yang dimaksud dengan kedekatan hati. Sedangkan kedekatan pikiran itu disebutkan pada surah lain. Sering pian dengar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Nah, itu kedekatan secara hati. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini kedekatan pikiran. Dan itu tertuangkan dalam istilah zikrullah. Ketika gawiannya kada salah lurus, hati dan pikirannya selalu zikrullah, maka dipastikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak khawatir, dia tidak cemas, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia punya keyakinan dan keimanan yang kemudian selalu menghubungkan hati dan pikirannya kepada Allah. Jadi zikrullah yang dimaksud dalam surah Ar-Ra'd itu bukan zikrullah kita membaca dengan lidah kita, zikir pagi, petang. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Karena yang kita baca nang mulai bangun guring umpama, napa bacaan bangun guring? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai guring lagi. Apa bacaan hendak guring? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan. Itu lain. Itu pengantar guring ya, kalau bukan doa guring, itu doa pengantar guring. Banyak kalau doa pengantar guring itu mbahnya uyuh kalau itu guring. Itu bukan itu yang dimaksud kedekatan secara hati dan pikiran. Kenapa? Karena itu termasuk kedekatan kepada Allah secara perbuatan. Kan lidah yang membaca, mulut yang bergerak. Tapi hati dan pikiran belum tentu. Belum tentu. Jadi kedekatan secara hati dan pikiran yang dimaksudkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu adalah hati dan pikiran itu tidak terputus, selalu terhubung dengan Allah di setiap apapun yang dia hadapi, apapun yang dilakukan, dan apapun yang dilewati. Sehingga pahit sekalipun yang dia rasakan, hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena ujarnya nih, di alam ini tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua sesuai dengan rencana dan ketetapan yang sudah Allah putuskan. Allah mengatur alam ini secara bersamaan. Dan yang diurusi oleh Allah itu bukan kepentingan aku saja. Tapi yang Allah urus ini adalah kepentingan semua makhluk. Kalau orang tuh sudah berpikir seperti itu, lalu setiap momen yang dia hadapi, dia tidak lupa dan selalu ingat bahwa Allah di balik semua itu. Maka pahit sekalipun secara zahir, tetap hatinya tenang. Karena tadinya yakin Allah kadang mau urusi aku solongan nejanang Allah urusi itu, semunyaan Allah urusi. Tapi kalau egonya tinggi, dia hanya fokus kepada hajat dan kepentingan inya, kada peduli dengan hajat orang pun juga termasuk bagian dari urusan Allah. Maka umpama tulak maunjun, bayi sukan, Allah tuh sudah tetapkan hari itu kada kulihan, sudah Allah tetapkan. Cuman Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Karena yang Allah atur bukan nasib kita nang turak meunjun aja, tapi Allah juga mengatur nasib orang lain.
Seandainya Allah beritahu dari awal bahwa hari itu kada kulihan, kada tulak ya Allah. Nah, karena Allah juga mengatur urusan orang lain, Allah rahasiakan, lalu tulak. Karena kada tahu nih hasilnya, tulak. Seharian sampai sore, berjamur awak berhirang latat umpama, bentol-bentol digigit nyamuk, kulihannya kada. Kalau orang hanya memikirkan kepentingannya sorongan dan hati pikirannya tidak terhubung kepada Allah, dia pasti akan menyesal. Jaka tahu ku kada hendak tulak. Kayak itu kalau lalu hatinya merasa sesak dadanya, nyesal dia. Jaka tahu ku ada tulak nang kayak ini, berujung awak bihirang sekengke mahal. Tapi bagi orang yang berfikirnya terhubung dengan Allah setiap saat, dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena ujar inya, memang hari ini Allah mentakdirkan hajatku tidak terpenuhi, tapi aku dijadikan oleh Allah menjadi sebab dan bagian terpenuhinya hajat orang lain. Bah nangaran tulak terpakai kalau minyak selitar. Payu orang nang berjual sampai rezekinya 12.000. Nang berjual umpan payu, nang berjual unjun payu, berjual ember tangguk payu. Dan inya menjadi sebab dijadikan Allah bagian dari nasib orang lain. Coba jakanya kada tulak, kada terpakai minyak, beburukan umpan, yang mana nang berjual minyak ecer, bensin ecer tadi. Nya ada anak, ada bini nang diongkosi. Nah, sehingga aku dijadikan Allah menjadi bagian dan bermanfaat menyangkut rezeki nasib orang lain. Yang andai kata kada turun, kada terpakai minyak, kada nukar umpan, kada nukar unjun, kada nukar ember. Nah, disitulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Lalu apa yang disesali? Dijadikan Allah bisa menjadi bagian sampainya rezeki orang. Tenang aja, tetap hati. Kada sia-sia aku tulak hari ini. Malah bila aku kada tulak itu nang sia-sia. Aku tidak menjadi bagian dari sampainya rezeki orang melalui kantongku. Nah, ketika hati dan pikirannya itu terhubung seperti itu, seharian kada kulihan, kada menggurutu hatinya, tetap aja senang. Senang nang sesungguhnya, bukan senang setidaknya sehari aku kada berhadapan orang bini nang pemamayan. Bukan itu maksudnya. Kadang kita juga begini. Kita naik motor, sekalinya tumbus bannya ada paku. Kalau orang yang hati pikirannya tidak terhubung dengan Allah, pasti bermamai. Kurang ajar nang mandak paku sembarangan di sini. Ini jangan-jangan sengaja diandaknya pas parak bengkel pulang buruk sangka loh nurang. Kayaknya diandaknya. Coba kalau berpikir, aku turun dari rumah, bannya kada bocor. Nah, sekarang Allah ternyata menitipkan 15.000 di kantongku, di dompetku, rezeki tukang tambal ban. Allah menitipkan rezeki mereka di kantongku. Dan aku harus sampai ke sana, maka Allah bikin skenario. Takana paku miris, ku hantarkan ke sana, selesai ku mengantarkan tugas, ampih miris ditambalnya. Ditambalakannya sampai wadahnya rezeki. Jadi kita menjadi bagian. Nang nyata-nyata aja dulu. Kalau kita hanya memikir kepentingan kita, lalu bila kada terpenuhi berarti sia-sia, atau keinginan kita tertunda dianggap itu sia-sia dan zalim. Coba pian perhatikan di bandara tuh. Puluhan pesawat jakanya diandak turun kada diatur, kada kaho tabrakan.
Lalu ujar operator di bawah nih, tolong penerbangan ini nanti dulu turun. Secara kasat mata kan ditangati turun, toh maka hendak turun. Nah tapi ketika dia terhubung, paham, ini demi keselamatanku, bukan menzalimi aku, tapi demi keselamatanku dan juga keselamatan penerbangan yang lain. Kalau dia pikiran dan hatinya sampai ke sana berpikir, kadang merasa, kenapa aku hendak turun ditangati, keinginanku tidak terpenuhi, zalim, apa salahku, maka ditangati turun. Itu orang yang tidak terhubung hati pikirannya. Tapi orang yang faham, dia akan merasa bahwa ini dalam upaya memberikan keselamatan tidak hanya kepada saya yang di penerbangan ini, tapi juga mereka yang ada di penerbangan lain. Lalu digilir, termasuk di simpang 4 jalan raya tuh. Nang diatur lampu merah tuh kada seorang aja, urang semuanya diatur oleh lampu merah. Ada saatnya kita harus di stopnya agar orang lain bisa lewat. Tapi karena ada giliran orang lain di stopnya karena agar kita bisa lewat. Nah itu tuh Allah mengatur. Cuman orang yang berpikir ego, ya dia hanya mengganang kepentingannya aja, hajatnya aja. Seakan-akan Allah tuh mau urusi ini aja sorongan, padahal nang Allah urus nih makhluk seduniaan. Nang kayak menyusunnya supaya jangan tabrakan. Maka ada saatnya keinginan kita tertunda. Ada saatnya keinginan kita terpenuhi, tapi sebenarnya ada keinginan orang lain yang tertunda. Semua itu diatur oleh Allah demi memberikan jaminan selamat dan kenyamanan. Lalu apa yang harus kita sangkalahkan mun kita sampai ke sana berpikirnya? Itu yang dimaksud kedekatan secara hati dan pikiran. Makanya Allah berfirman kan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada peristiwa penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam maupun siang, la ayat. Semua itu adalah mengandung pesan dan tanda di ulil albab yang dibaca dan disadari oleh ulul albab. Siapa mereka itu? Hati dan pikirannya terhubung kepada Allah. Terhubung hati, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang selalu zikrullah, qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Artinya momen apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah melupakan kalau Allah yang mengatur semua itu dengan begitu sangat kasih sayang, bijaksana, adil. Nah, lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia bertafakkur, berfikir yang positif berdasarkan imannya kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak akan menzalimi makhluknya, yang Maha Pemurah. Nah, setelah merasakan kedekatan hati dan pikiran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia ya. Ulun tulak seharian muunjun, kada kulihan, ternyata kada sia-sia. Ternyata engkau telah menetapkan rezeki sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian yang tadinya engkau titipkan di kantongku, di dompetku, dan engkau jadikan aku pihak yang menghantarkannya kepada mereka. Karena aku sadar bahwa aku hanya sekedar menghantarkan, maka Allah balas dengan pahala. Allah balas dengan pahala nang kayak kurir tah. Hakun jenya dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, komplek ke komplek, mengantarakan 60 orang ja. Karenanya hakun mengantarakan 60 orang sesuai dengan kontrak kerja digaji oleh perusahaannya. Nah, kita memahami apa yang kita alami, ya kasus Namunjun tadi kita paham. Allah menjadikan kita bagian sampainya rezeki orang. Walaupun secara kasat mata duit kita nang diambil kantong, tapi sesungguhnya itu memang rezeki orang tersebut yang Allah titipkan di kantong kita.
lalu kita mengantar. Nah, sama nak itu juga kita ketika kita berzakat, bersedekah, jangan merasa kita nang memberi. Kedua kena. Maksud kedua apa? Nang memberi mereka tuh Allah. Kita tuh hanya menyampaikan karena wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka itu hakun ma'lum, ada hak orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita bersedekah itu bukan kita yang memberi. Memang Allah menetapkan rizkinya sekian, dan rizkinya tadi Allah titipkan di rekening kita, di kantong kita, dan tiba saatnya kita mesti harus mengantarakan. Karena kita akan mengantarakan dibayar oleh Allah, diupah. Maka upah dari Allah itu 700 kali lipat dari nilai yang kita serahkan. Lalu kita kadang merasa menanam budi lawan orang. Lalu kita kadang merasa kehilangan dan tidak merasa berkurang. Kenapa? Yang kita unjuk tuh ampun inya kok. Cuman Allah titipkan di dompet kita, Allah titipkan di kantong kita, Allah titipkan di rekening kita. Maka kada keberatan. Atau umpama dari awal apa yang ada melekat dalam diri kita tidak lebih dari sekedar titipan, terhubung selalu pikiran kita seperti itu. Nengaran dunia ini kadang-kadang kekal. Lampu ada wayahnya pagat, baterai ada wayahnya suak. Lalu nang ampunnya ambil. Kan dunia ini datang dan pergi, hadir dan hilang itu tuh Pak. Silih berganti ya tuh. Lalu ampunnya nang menitipkan ambil. Selalu dan terkonek hati dan pikiran kadang merasa kehilangan dia. Tetap tenang, walaupun sedih, itu manusiawi. Kita datang mulai kadang membawa apa-apa seiring waktu. Allah titipkan teman, Allah titipkan harta, Allah titipkan keluarga. Dan semua itu adalah kehidupan dunia yang tidak ada nang kekalnya. Artinya lampu sampai waktunya pagat. Coba perhatikan juru parkir atau pian. Adalahnya keberatan. Tolong jangan dibawa mobil pian tadi. Kada kecuali yang mengambil bukan pemilik. Dipertahankannya sebagai tanggung jawab. Mulai dari kosong lahan parkirnya. Tunggal likungan mengantar, ada mobil menitip, ada motor, ada pickup, ada sepeda, ada nitip helm. Dan selama dalam titipannya dijaganya, bertanggung jawabnya. Helm orang yang dibungkus salon kresek supaya jangan basah. Bertanggung jawab penuh. Dan tiba saat waktu nang ampun yang mengambil, kadada jangan dibawa bulik, kadadanya. Malah pada saat diambil semuanya habis, lega hati, selesai. Lega hatinya. Coba kita nangka itu. Ya tadi hati dan pikiran selalu terhubung, memandang Allah. Namun nang bacaan-bacaan dia belum menjamin hatinya terhubung, pikiran terhubung. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia. Engkau maha pengasih, kasih sayangmu tidak selalu engkau wujudkan dalam bentuk memberi apa yang ku minta. Tapi kasih sayangmu kadang engkau tunjukkan dalam bentuk tidak memberikan apa yang ku mohon. Apa yang ku mohon. Ulun memperhatikan profesi sebagian warga di Alalak. Ada orang Alalak sini. Nyata ulun dulu orang Alalak lah. Jangan bapak dah kadida. Ba angkutan lah. Ba angkutan. Coba pengen perhatikan ba angkutan tuh. Besepuluhnya antri mangkut di bahu nih. Nah. Berapa dapatnya? Paling 3.000 rupiah. Ngaran orang banyak berbagi. Masih kawa tetawaan, bagagayaan. Saya itu tuh kulihi. Nang menarik, andai kata pian sebagai pihak nang mengatur di bansau. Nang menghitung. Besurung sikung bahu. Naikakan di sini sepak. Biasanya kan
46 itu ya sekitar 4 bilah sampai 6 bilah. Dan sistemnya berapa banyak nang diangkut dikali upah kan, banyak juga upahnya. Nang seikung besurung sepak bawahnya berdiri kuat batisnya, tambahi lagi jinya. Pian tambahi. Mbahnya masih kuat, tambahi lagi, pian tambahi karena pian melihatnya masih kuat. Giliran nang besurung sepak diandak di sini berdiri gatar-gatar batisnya sudah. Tapi karena inya hendak upah banyak kan minta tambahi. Pian tambahi kada? Zolim kalau pian menambahi. Taduduknya kasihan kada kau berdiri. Nah, pian kada mengabulkan keinginannya itu bukan karena pian itu kada inginnya dapat upah banyak. Tapi karena pian tuh sayang, kasihan inya. Jangan hendak sampai selangkah dua langkah, mbak dia tambahi kan sudah terduduknya kada kau lagi berdiri. Nah, kayak itu Allah mengatur. Gambaran sederhananya. Nah, orang yang hati pikiran terhubung tetap tenang dapat musibah, tenang hatinya. Walaupun sedih itu manusiawi, tapi tidak larut dalam kesedihan, lakas membulikakan. Jadi orang kalau sudah dekat kepada Allah secara perbuatan, hati dan pikiran, maka biar kada berduit bukan berarti dia tidak bisa tenang hati. Kita belajar dengan anak-anak kita. Itu cagar bayar daftar ulang sekolah. Dan nya kada bisa duit. Abut lahnya. Abah ada janjinya. Nah, kita ini hari ini habis duit menyambut esok. Masa cemas? Ada aja Allah. Coba pang nang kayak itu juga. Ay buktinya pang adalah pian nang membawa ATM keluar dari parut mama. Kadada kalau nang membawa ATM-nya kalah. Hidupnya sekalinya sampai weh ini. Wani aja keluar, ada nang kada sabar keluar pian. Prematur tuh kada sabar keluarnya. Hendak menarakas keluar sudah kada bawa apa-apa. Wani keluar. Nah, kenapa kita cemas? Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekanakan aja nya kada memikir aku ulanja isuk datang dapat di mana duit, yang penting aku ada bisi abah. Nah, kita ada Allah nama akai nama atur alam semesta, kenapa cemas? Mun dasar hidup umur kita sampai isuk berarti lawan rezekinya. Mun dasar memang rezekinya sudah kada ada lagi, berarti malam ini kita sudah diumumkan nurang. Innalillah sudah. Napa nih aku tanyakan? Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kedekatan perbuatan, kedekatan hati dan pikiran itu akan menghadirkan ketenangan batin, tentram, kada cemas, kada takut. Allahu Akbar. Nang kayak apa aja ganal masalah kita ini Allah masih lebih besar. Cuma dia tadi datang dari dalam diri kita juga kada kau berdamai dengan pikiran kita. Kita selalu terdinding dari komunikasi hati dan pikiran dengan Allah. Lalu membuat kita cemas. Padahal kakak itu juga kita hari-hari sampai aja hari ini. Mulai dari lahir aja kada membawa apa-apa, ATM kada membawa, apalagi amas sebungkah kada membawa juga. Hidup aja sekalian sampai wah ini. Ba anak berbuah pulang, bisi keluarga, bisi rumah. Masa itu tidak jadikan pengalaman untuk kedepannya. Nah, jadi itulah bahagia. Mudah-mudahan semua kita bahagianya dunia lebih-lebih di akhirat. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Belum keluar lagi pertandingan Indonesia Vietnam. Sudahkah? Belum. Kada tahu ya kalau dedangaran juga pandangaran kan lewat kita orang malam ini aja final aja. Final apa aja lulun sekalinya Indonesia Vietnam aja bujur juga kah. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika terdapat salah maupun khilaf. Minta halal minta ridha. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.